Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Soekarno SPDI. Saya sebagai Guru Pendidikan Agama Islam di SMP Cinta Bangsa Cibogo, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 angkatan ke-1 LPTK UIN Sunan Ampel Surabaya dengan nomor mahasiswa 062482436 dan nomor ujian 2024306801. Pada hari ini, Jumat 18 Oktober 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMP Cinta Bangsa Cibogo pada kelas 7 dengan materi Toharo. Mohon maaf atas segala kekurangan dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siti Halimah masuk. Celita Anastasia, Wanda, Erika, Wahyuni, Nisa. Pelajaran kemarin ya, pertemuan kemarin kita belajar tentang ya toharo juga, cuma membahasnya lebih ke tentang ya hadas besar, hadas kecil ya. Ada yang masih ingat nggak? Hadas kecil apa? Tuh ya, disucikannya juga dengan berwudu. Kalau hadas besar ya head, terus nifas, terus keluar ya, keluar mani ya. Cara mensucikannya dengan mandi wajib. Nah, itu pelajaran kemarin ya. Tuh, untuk saat ini nih, gimana? Keadaannya sekarang pada sehat? Alhamdulillah ya. Kita coba untuk hari ini belajar tentang ya toharo juga, tapi lebih ke tentang macam-macam air ya. Jadi untuk bersuci itu ya ada bermacam air di dunia ini ya. Dan semua air itu ada yang bisa mensucikan, ada yang tidak mensucikan. Ada air najis ya, ada air yang tidak kena najis. Sebelum ke sana, barangkali ada yang tahu dulu tentang apa itu toharo? Ya, bersuci ya. Nah, cara menghilangkannya kan bermacam-macam ya. Menghilangkan najis, kan najis juga kan kebagi lagi nih. Najis, mutawasito, mughalladh, ya, mukhafaf. Nah, itu semua jenis-jenis najis. Selanjutnya, ini apa nih? Raka, betul-betul baca Raka. Macam-macam air yang digunakan untuk bersuci. Pertama air embun, kedua air hujan, ketiga air sungai, keempat air sumur, kelima air laut, keenam air salju, ketujuh air mata air. Mata air kalau di bahasa Sundanya biasa disebut air nyusu ya, air nyusu yang keluar otomatis di bumi itu air mata air lah sama aja. Oke, ada yang nggak ngerti di sini? Ngerti semua kan? Air embun tahu air embun? Tahu. Ya, air embun itu biasanya adanya di ya, adanya pagi hari. Suka nempel di tumbuhan, ya, ke daun-daunan ya. Itu cara bersuci gimana? Ya, ambil aja ke daun-daunan ya. Terus air hujan tahu kan? Hujan masih ada kita, karena ada musim hujan. Air sungai tahu? Ya, sungai. Air sumur ya, ada yang ditimba, ada yang disedot pakai jet pump, apa sama aja air. Terus air laut, air salju ya, dan mata air. Selanjutnya, nah ini pembagian air. Coba tolong siapa yang membacakan? Pembagian air ada 4 antaranya. 1. Air mata, air yang mensuci lagi mensuci. Air yang sah
suci. Seumpama wudhu. 3. Air musyamas, air yang suci dan dapat mensucikan tetapi makruh memakainya, yaitu air yang terjemur. 4. Air mutanajis, air yang bernajis, air yang berubah sifat, bau dan rasanya. Nah, ya, itu ya. Jadi air itu bisa dibagi 4, ya, dibagi 4 bagian. Yang pertama namanya air mutlak. Berarti air mutlak ini air yang suci dan dapat mensucikan. Maksudnya gimana sih Pak? Air suci itu berarti air yang tidak kena najis dan bisa mensucikan. Dalam arti bisa pakai wudhu dan bisa dipakai mandi besar. Salah satunya contohnya apa? Air apa? Ya air yang 7 tadi. Ya, air sungai, air sumur, air laut, mata air, ya, air hujan, itu semua namanya air mutlak, murni, air mutlak itu ya. Terus yang kedua air mustakmal. Nah, air mustakmal ini ya air yang suci namun tidak dapat digunakan untuk bersuci. Air mustakmal ini air yang sudah digunakan. Contoh, kalian berwudu, ya, misalkan pakai ember. Ember kan kurang dari 20, air sedikit kan? Ya, kalian berwudu nih. Cipratan wudu kalian itu nyiprat ke dalam ember kalian. Nah, makanya status air yang di ember itu berubah menjadi air yang mustakmal, walaupun yang menyipratnya itu bukan najis. Secara dohir nggak terlihat, perasaan nggak ada baunya, nggak ada rasanya, nggak berubah, ya. Tapi kok disebut air mustakmal? Karena terciprat sama air yang sudah dipakai bersuci, begitu. Itu namanya air mustakmal. Tapi kalau airnya banyak, lebih dari 20, ya, mau terciprat, mau kalian berkumurnya di situ, ya, mau kalian wudhunya di situ, dibuang kumurannya di situ, kan sah, tetap suci airnya karena lebih dari 20. Dalam arti 20 itu airnya banyak. Terus air musamas, ya, air yang suci dan dapat mensucikan, tetapi makruh memakainya, ya, karena terjemur. Berarti terjemur sama apa? Terjemur matahari. Contoh, ya, air hujan. Ya, kalian punya air hujan. Air hujannya ini misalkan ditaruh di drum. Ya, kalau drum kan ketika kena panas kan jadi panas ya. Beda sama ember atau yang pasti lah sifatnya. Nah, air hujan kan statusnya kan tadi kalau airnya masih air mutlak, berarti air suci dan mensucikan. Karena pas dipegang sama kalian si airnya berubah menjadi hangat atau menjadi panas, nah kalian mau wudhu di situ, ya itu hukumnya makruh, ya memakainya tuh. Kalau makruh apa? Ya itu nggak makruh. Makruh itu apa? Kalau dilaksanakan tidak dapat apa-apa. Kalau kita ditinggalkan mendapatkan pahala. Ya, gitu. Itu namanya makruh. Berarti boleh saja, boleh. Ya. Gitu ya. Nah, itu namanya air musamas. Terus yang keempat, air mutanajis. Kalau air mutanajis sudah jelas, di sini mutanajis. Berarti airnya kena najis. Nah, air kena najis berarti kalau airnya kurang dari 20, walaupun tidak berubah warnanya, sifatnya, baunya, rasanya, tetap itu jadi najis. Contoh, ember, ya. Ada air di dalam ember nih. Misalkan ada cicak, masukkan kecil. Terus pas diambil airnya diambil sama kamu, bau nggak? Air cicak satu ember?
Enggak, gua nggak bakal bau, ya. Terus berubah nggak warnanya? Enggak, ya. Rasanya sama kalian dicicip? Enggak. Tetap kan? Air tawar biasa nggak bisa berubah. Nah itu tetap statusnya jadi air najis karena airnya sedikit. Patokannya gitu. Kalau air sedikit kena najis berarti jadi air najis. Tapi kalau airnya banyak ya kena najis tetap jadi suci. Airnya suci, tidak berubah jadi air najis. Contoh ya di sungai ya si Raka sebelah sana sebelah sini bisa kencing. Di sini temennya si Dapa wudhu misalkan. Tetap sah karena airnya ngalir banyak gitu. Ya, karena airnya banyak, lebih dari 2 Oke, ini pembagian air. Lihat nggak? Nah, sekarang pembagian tentang najisnya. Barusan tentang air, sekarang tentang najisnya ya. Najis itu ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama najis atau bahasa Arabnya najis yang ringan. Muhab apa? Terus najis yang berat? Najis mulado. Najis yang sedang atau biasa? Najis mutawassit. Di situ dijelaskan kalau contoh najis mughalladhah apa? Najis apa contohnya? Nah, ya dijilat anjing ya. Kalau pertama dalam keadaan basah karyanya anjingnya sama, ya berarti itu jadi najis. Najis mughalladhah contohnya najis anjing. Terus najis mau apa? Anjing bayi laki-laki yang masih menyusu. Ya, pokoknya bayinya itu usianya belum 2 tahun. Patokannya 2 tahun. Bayinya itu belum makan apa-apa, belum makan nasi, belum makan gorengan, ya. Si bayinya itu murni baru minum air susu ibunya, baru minum ASI, belum makan apa-apa, ya. Nah kalau udah minum itu susu SGM gimana? Ya tetap ya itu jadi najisnya masuk ke najis, bukan najis ringan lagi, najis sedang. Berarti najis mutawassit. Itu ya. Nah, terus ya, sekarang najis yang biasa atau yang sedang, mutawassit najis ya semua kecuali ya tadi yang anjing, terus yang kedua yang ringan itu najis ya air kencing bayi laki-laki, sisanya itu berarti najis mutawassit. Air kencing kalian, ya gilar kalian, ya kalian atau misalkan ayam itu berarti termasuk semua najis mutawassit. Cara mensucikannya, ya cara mensucikannya ada yang tahu kalau najis mau apa? Najis yang ringan gimana cara mensucikannya? Bisa? Ya, jadi nih misalkan, kan kalau misalkan air ada bekasnya kan? Misalkan bulat di sini, bapak, ya bulat ini kena air kencingnya bayi laki-laki nih, cukup ambil air dicipratin aja, begitu. Walaupun bekasnya kelihatan ada, tetap itu tidak jadi suci. Tapi dengan catatan tadi, bayinya belum minimal usia 22 tahun, belum makan apa-apa kecuali ASI.
bersih. Terus sekarang cara mensucikannya najis yang berat. Nah, itu maksudnya berat itu di situ ya. Jadi cara mensucikannya lebih lama. Terserah. Yang satu kalinya si tanah ini kalian mau ditaruh di mana? Ya, mau ditaruh yang kedua, mau ditaruh yang ketiga. Ya, contoh misalkan tangan bapak dijilat anjing, ya dibasuh sama air satu kali. Terus tangannya mau ke berapa? Terserah, yang penting 7 basuhan. Gitu ya. Terus sekarang najis yang sedang atau najis mutawat. Gimana cara mensucikannya? Nah, gitu ya. Pokoknya cukup dibasuh dengan air sampai bekasnya atau labatnya atau baunya hilang. Berarti itu udah suci najis. Oke. Nah, sekarang pembagian najis. Coba ada berapa? Bacain coba, siapa yang mau bacain? Sofi coba bacain. Pembagian najis menurut wujudnya najis terbagi menjadi 2 satu najis Ain. Berwujud benda, 2 najis umumnya ini saja tidak bendanya tidak ada. Nah, ini ya. Jadi wujudnya najis itu kebagi 2. Ya, ada najis ainiyah sama najis hukmiyah. Pokoknya ainiyah itu berarti yang terlihat sama mata, terlihat wujudnya sama kasat mata kalian. Ya, itu namanya najis ainiyah. Contoh, ya, kalau ada kayak ayam, kelihatan nggak? Ada wujudnya nggak? Baunya ada, wujudnya ada, terlihat sama kalian. Ya, itu namanya najis aini. Ya. Terus air kencing, misalkan kencing kalian, kamu tuh baunya cium nggak baunya? Cium nggak? Cium baunya juga. Kalian lihat nggak wujudnya? Terlihat, ya, terlihat wujudnya ada. Nah, itu namanya najis aini. Ya. Sedangkan najis hukmiyah secara hukum najis, tapi secara wujudnya tidak terlihat. Contoh kalian punya hadas besar, kelihatan nggak sama bapak? Nggak kelihatan wujudnya. Ya, nah itu namanya najis hukmiyah. Secara hukum najis, tetapi dohir atau misalkan najisnya tidak terlihat. Nah, ini macam-macam najis yang dimaafkan, ya, dalam arti berarti najisnya bisa dimaafkan ini mah. Kelihatan nggak? Oke, yang pertama bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir, contoh nyamuk, ya. Terus yang kedua, terus yang ketiga, ya. Terus yang selanjutnya, nah mungkin ya penyampaian materi bapak cukup sekian, ya. Cuma mungkin karena udah penyampaian udah beres, sekarang bapak kasih tugas sama kalian, ya. Lembar kerja peserta didik, ya. Kira-kira dibagi berapa kelompok dah? Jadi 4, ya. Jadi 4 kelompok aja ya. Kelompok 2 mana? Kelompok 3 mana? Ya, kita cek aja biar benar-benar.
Kelompok 3. Kelompok 4. Coba presentasikan di depan ya. Oke. Presentasi ya. Satu dulu. Satu akan presentasi. Ya, silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan lembar kerja peserta didik yang telah kami rancang. Di sini ada kelompok 1, cara mensucikannya seperti biasa, ada yang basuh atau digunakan, sehingga bau dan kotorannya hilang. Lalu di sini najis berat atau najis simbolado, ada anjing atau air minum anjing. Cara membersihkannya hanya dibilas sekali, lalu terakhir hanya diselesaikan oleh tangan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semua. Ya, selanjutnya kelompok 2. Siapa yang presentasinya? Ayo nih, gak apa-apa. Bawa sini, gak apa-apa. Sini, Wahyu. Sini, Wahyu, di sini. Dah, yang lainnya kelompok lain perhatikan. Sekarang kelompok 2 akan presentasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya dengerin.
Monggo diambil ini ya. Sekarang kelompok 3. Oke, yang lainnya perhatikan kelompok 3 akan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang Najis. pertama najis ringan atau mukhaffaf. Najis ringan ini contohnya ada kencing baik atau garis di umurnya di bawah 2 tahun dan mensucikannya itu dengan mencetakkan air saja sampai hilang. Najis pertengahan atau mutawasito. Najis mutawasito contohnya ada ini ya, ini kotoran Ya, apakah? ada minuman dan cara mensucikannya cukup dengan disiram saja. Terus ada najis berat atau mubalaghah. Contohnya ada air liur anjing sama air darah haid. Cara mensucikannya dibasuh 7 kali, lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dong. Sekarang kelompok 4 sama. Oke, udah. Sekarang kelompok 4 presentasi, silakan. Silakan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan najis ringan atau najis mukhaffaf. Air kencing anak laki-laki yang belum berumur 2 tahun. Cara mensucikannya dengan menyipratkan air. Najis pertengahan atau najis mutawasitos seperti tai. Cara mensucikannya dengan membasuh. Najis berat atau najis mukhaffaf berarti anjing. Cara mensucikannya dengan membasuh 7 kali lalu dibasuh dengan tanah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya? Oke. Ya, untuk tugasnya udah cuma 2. Tugas ke-1 sama
tugas kedua. Sekarang silakan rapikan bangkunya kembali ke tempat. Gak apa-apa. Oke. Udah ya. Oke, perhatikan semuanya. Jadi pembelajaran hari ini cukup sekian. Ya, sebelumnya kita ice breaking dulu ya. Kalau kata Bapak tepuk pagi, berarti satu kali. Kalau tepuk siang, 2 kali. Kalau tepuk malam, nah, oke, paham ya? Breakingnya, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Bapak acak sekarang, acak ya. Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Tuh kan ada bunyi. Ulangi lagi supaya mulutnya konsentrasi. Ya. Tepuk malam. Ya. Kalau tepuk malam sedang konsentrasi. Ulangi lagi sebelum ada yang salah. Kalau ada yang masih ada yang salah, diulang terus sama Bapak. Ya. Oke. Tepuk pagi, tepuk malam. Setengah warga. Oke. Kita ulangi lagi ya. Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Masih ada Erika yang salah. Sekali lagi. Tepuk siang, tepuk malam. Ayo Pak, fokus doang. Sekali lagi, Bapak berharap fokus biar ada yang salah supaya cepat. Oke? Tepuk siang, tepuk pagi, tepuk malam. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Sebelum Bapak akhiri, ada kuisis dulu untuk pembelajaran hari ini. Ya, ada kuisis. Oke. Jadi kalian tinggal klik saja ya. Oke, siapa yang mau klik nih? Siapa yang pertama yang mau mengisi? Kamu nih? Boleh? Nih? Apa? Kata apa? Menurut bahasa? Oke. Siapa yang kedua yang mau klik? Woi, Raka mau katanya. Boleh? Jawab aja Pak, kan tinggi. Udah dulu? Udah itu nomor 3? So, nomor 3 siapa yang mau? Saya mau? Boleh. Oke, sekarang nomor 4. Boleh. Siapa lagi yang mau?
Siapa lagi? Dibaca dulu. Apa masih lama? Ya, selanjutnya siapa Ki? Dibaca dulu Ki. Selanjutnya oke, boleh jongkok. Dibaca dulu. Ya salah, nggak apa-apa. Waduh. Benar 6 dari 11, berarti yang salahnya berapa? 5. Salahnya 5. Nggak apa-apa, ntar pelajari lagi ya. Ya jawabannya masalah air mutlak. Kalau air mutlak apa aja? Air hujan, air nah, terus apa lagi? Pertanyaannya tadi yang ngerasa salah siapa? Apa pertanyaannya? Ya, gitu. Gak apa-apa salah juga ya. Tetapi kita dalami lagi. Ya intinya hari ini masalah najis dan masalah air. Oke. Gimana nih untuk pembelajaran hari ini? Gimana? Pusing? Menyenangkan? Sedikit pusing. Kayaknya pusingnya bukan karena pelajaran ini deh. Ya, Neng Siti. Ya, gimana? Menyenangkan ya? Oke, mudah-mudahan menyenangkan. Ya, intinya ya kalian coba pelajari lagi ya masalah air tadi, macam-macam air. Pokoknya macam-macam air terbagi. Kaget. Gak apa-apa yang ketawa kita bilang alhamdulillah, yang dengernya baca Allah, doakan. Yang bersihnya lagi ngedoain lagi. Ya ibu. Oke. Untuk pembelajaran pertemuan yang akan datang, nih, Bapak kasih tahu nih, isi-isi untuk pembelajaran yang akan datang. Kita belajar tentang tayamum. Ya. Paling tidak kamu gambaran tayamum tahu kan? Tayamum itu apa sih? Iya. Berwudu sama tayamum beda. Wudu tayamum. Kalau berarti berwudu sama pakai debu, berarti namanya apa? Wudu apa tayamum? Ya. Kalau tayamum itu gambaran kalian pakai debu. Nah, ntar lebih jelasnya lagi, pertemuan yang akan datang, Bapak jelaskan lagi. Intinya masalah berfokus tentang tayamum, baik itu rukunnya, batalnya, tata cara tayamumnya, ya. Itu semua dia akan dipelajari pertemuan yang akan datang. Oke, kurang lebihnya mungkin Bapak akhiri, ya. Mohon maaf apabila ada sampaian Bapak yang kurang berkenan, ya. Sebelum Bapak tutup, barangkali ada yang tanyakan dulu nggak? Ada yang bertanya nggak? Saya ada bertanya? Tidak ada? Oke, percukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.